Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biiznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan panduan syarah dari Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas bab ke-33 dari 66 bab dalam karya beliau ini. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman terhadap makar Allah? Fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Tiada yang merasa aman terhadap makar Allah kecuali kaum yang merugi. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bahwa merasa aman dari makar Allah atau tipu daya Allah menunjukkan akan lemahnya al-khawf, lemahnya rasa takut. Dan tatkala rasa takut di hati seorang hamba terhadap Allah melemah, ini juga menunjukkan indikasi bahwa tauhidnya kepada Allah juga lemah. Semakin kecil rasa takut seorang hamba kepada Allah, semakin kecil pula nilai tauhid di hatinya. Tatkala rasa takut ini hilang, takut kepada Allah hilang dari hatinya, maka tauhid juga akan hilang dari hatinya. Karena orang-orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah orang-orang yang merugi, kata Allah. Orang-orang yang lemah. Ya, ini minimal tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud dengan makar Allah Subhanahu wa ta'ala adalah
tipu daya. Jadi kadang kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hamba, sekalipun hamba tadi adalah hamba yang bermaksiat kepadanya. Jadi ia hidup bergelimang dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kepadanya kelapangan rezeki, Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya kebahagiaan secara zahir. Ya, akan tapi ia adalah seorang yang banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menyangka bahwa Allah sang pencipta tatkala memberikan nikmat kepadanya, memberikan kemudahan untuknya, menandakan bahwa sang pencipta ridha kepadanya. Ya, ia menyangka demikian. Ia menyangka tatkala rezekinya dilapangkan, tanda Allah sayang kepadanya. Ia menyangka tatkala diberikan kesehatan yang prima kepadanya, ia menyangka bahwa Allah SWT sayang kepadanya. Karenanya ia tertipu. Ya, dia bermaksiat, tidak ada nikmat yang dikurangi. Dia bermaksiat, tidak ada kesehatan yang bermasalah. Dia bermaksiat, rezekinya selalu lancar. Maka ia kemudian merasa aman dari makar Allah. Ia tidak merasa takut bahwa ini semua adalah ujian yang Allah SWT berikan kepadanya. Ini adalah orang-orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya kepada Allah lemah. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kemarin telah bacakan dalil yang pertama yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, surat Al-Hijr ayat 56. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun." Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang sesat. Ini ayat ini telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan tamu Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdhalus salah wa azkas salam. Kemudian dua tamu tersebut yakni malaikat Jibril dan Mikail memberi kabar kepada Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah bahwa dia akan memiliki anak keturunan. Padahal umur keduanya telah lanjut. Mereka telah lanjut usia, ya. Maka kemudian tatkala diberi kabar bahwa mereka akan memiliki keturunan, Ibrahim berkata, "Qala abasyartumuni ala ammassani al-kibaru fabima tubashshirun." Ya, Ibrahim kemudian mengatakan, "Apakah kalian memberi kabar gembira kepadaku setelah aku tua seperti ini?" Fabima tubashshirun. Ya, dengan cara bagaimanakah kabar gembira ini aku dapatkan? Ya, karena beliau sudah tua dan istrinya juga sudah tua. Maka malaikat mengatakan, "Basyarnaka bil haqq, qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin." Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu ya Ibrahim, menyampaikan kabar gembira kepadamu bil haqq, dengan benar. Artinya ini memang kabar gembira yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa berputus asa. Fala takum minal qanitin. Janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa. Maka Ibrahim kemudian menimpali, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Ya, seakan-akan beliau mengatakan saya tidak berputus asa, akan tapi bagaimana? Beliau masih penasaran. Ya, beliau tidak kemudian putus asa, akan tapi beliau ingin bertanya bagaimana cara ia mendapatkan kabar gembira yang disampaikan oleh dua malaikat tersebut kepadanya. Maka kemudian beliau menimpali, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Ya, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dalil yang pertama yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Kemudian dalil yang kedua, sudah juga ini ya dalil ya? Baik. Dalil yang kedua, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma
sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kabair. Beliau ditanya tentang kabair. Jamak kabirah, maksudnya dosa besar. Beliau ditanya tentang dosa-dosa besar. Ya. Apa dosa-dosa besar itu ya Rasulullah? Beliau ditanya tentang macam-macam dosa-dosa besar. Karena dosa terbagi kepada dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Di mana dosa besar adalah dosa yang melakukan perbuatan tersebut diancam dengan ancaman tertentu. Ini dosa besar. Contoh misalnya yang melakukannya dimurkai oleh Allah. Yang melakukannya dilaknat oleh Allah. Atau yang melakukannya akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Jadi kalau seandainya ada larangan yang disebut dengan dosa, di mana perbuatan ini kalau dilakukan, maka Allah SWT mengancam pelakunya dengan ancaman khusus, ancaman tertentu, maka ini menandakan perbuatan tersebut, melakukannya masuk dalam kategori dosa besar. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin kesalahan atau larangan tersebut kalau dilakukan ada hukuman tersendiri di dunia disebut dengan hudud. Jadi yang melakukannya ia telah melakukan tindak kriminal yang ada hukumannya secara khusus. Contoh misalnya mencuri. Ada hukum potong tangan dalam Islam. Berzina ada hukum rajam atau cambuk. Ini menunjukkan bahwa mencuri dan berzina adalah masuk dalam kategori dosa besar. Baik. Contoh yang lain misalnya memakan riba, ini ada ancamannya khusus dalam Al-Qur'an. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Jadi Allah sebutkan di sini hukuman apa yang akan diterima oleh orang yang memakan harta riba. Kelak akan dibangkitkan dalam kondisi seperti orang yang kesurupan. Jadi ini disebutkan hukumannya secara khusus. Ini menunjukkan bahwa perbuatan dosa tersebut adalah dosa besar. Begitu dengan dosa-dosa yang lainnya. Ya, begitu juga dosa-dosa yang lainnya. Kalau ada hukumannya secara khusus atau ada hukuman secara khusus di dunia yang disebut dengan had, ya, sebagaimana kita sebutkan contohnya tadi, maka ini menunjukkan perbuatan tersebut adalah dosa besar. Adapun perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang tidak disebutkan hukumannya di dunia, dan juga tidak disebutkan hukumannya secara khusus di akhirat, masuk dalam kategori larangan, ya, secara umum, maka menunjukkan bahwa perbuatan ini adalah dosa kecil. Dan banyak sekali. Banyak sekali. Contohnya misalnya Allah SWT melarang kita melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Allah SWT mengatakan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Allah memerintahkan kita menundukkan pandangan. Ya. Nabi SAW juga berkata kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, la tutbi' an-nazara. Ya. Memerintahkan untuk menundukkan apa? Pandangan, menjaga pandangan mata. Tapi tidak disebutkan di situ apa hukuman secara khusus di akhirat bagi orang yang memandang sesuatu yang dilarang untuk dipandang. Ya, dan juga tidak ada hukumannya di mana? Di dunia. Beda dengan amal-amal yang kita sebutkan di pertama tadi. Contoh minum khamar, ada hukumannya di dunia. Ada hukumannya juga di akhirat. Secara khusus disebutkan. Nabi SAW bersabda, siapa yang mengkonsumsi khamar, memabukkan di dunia, maka Allah tidak akan berikan khamar untuknya di akhirat. Ini hukumannya khusus. Ini berarti minum khamar dosa besar. Tapi kalau untuk memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, tidak ada ancaman secara khusus, maka ia masuk dalam kategori dosa kecil. Dan dosa-dosa kecil, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, diampuni dengan amal saleh. Dosa-dosa kecil diampuni dengan amal saleh. Ya, dosa kecil diampuni dengan amal saleh. Karena Nabi SAW pernah bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan kafaratun lima bainahunna idza ujtunibatil kabair. Nabi SAW bersabda, salat 5 waktu yang dikerjakan. Salat Jumat, kemudian salat Jumat berikutnya yang dikerjakan. Ramadan, puasa Ramadan yang dilaksanakan
dengan puasa Ramadan yang dilaksanakan berikutnya. Semua amal ibadah ini akan menghapus semua dosa yang dilakukan di antara keduanya. Salat asar kita kerjakan, kemudian berikutnya kita mengerjakan salat maghrib. Maka antara asar dengan maghrib ada dosa-dosa kecil yang kita kerjakan, ini dihapus dengan 2 salat ini. Begitu juga dengan salat Jumat yang kita kerjakan pekan ini, dengan salat Jumat yang insya Allah kita kerjakan pekan depan, maka dosa-dosa kecil yang kita kerjakan dalam 1 pekan itu akan dihapus oleh Allah dengan 2 salat Jumat yang kita kerjakan tadi. Kemudian Ramadan, tahun yang lalu dengan Ramadan, insya Allah tahun depan, semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan, kita kerjakan, maka dosa-dosa yang kita kerjakan di antara 2 Ramadan, dari dosa-dosa kecil, ini akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Idza ujtunibatil kabair, selama dosa besar dijauhi. Ini menunjukkan bahwa dosa besar tidak dihapus, kecuali dengan taubat secara khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dosa besar tidak akan dihapus kecuali dengan taubat secara khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dosa kecil, maka bisa dihapus dengan amal-amal saleh, di antara contohnya dalam hadis yang telah kita bacakan tadi. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini menunjukkan bahwa dosa itu terbagi kepada 2. Ya, ada dosa besar, ada dosa kecil. Berikutnya, beliau kemudian menjawab. Tatkala ditanya tentang dosa-dosa besar, qala, yang pertama asyirku billah. Dosa besar yang pertama adalah melakukan kesyirikan kepada Allah, mensekutukan Allah, membuat tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik dalam kalimat ini mencakup syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar dan syirik kecil ini merupakan dosa yang paling besar dari semua dosa yang ada. Jadi jangan kemudian kita menyangka bahwa syirik kecil itu dosanya ringan. Nah, ya, dikatakan syirik kecil karena sekedar untuk membagi dan konsekuensi daripada hukum syirik besar dan syirik kecil. Tapi kalau dari standar dosa, maka syirik kecil itu merupakan dosa yang lebih besar dari semua dosa yang besar di bawah kesyirikan. Ya. Contoh misalnya para ikhwah untuk memberikan perbandingan. Berdusta, dosa besar, dosa kecil? Dosa besar. Berdusta dosa besar. Baik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, ini untuk membandingkan antara besar kecilnya dosa, antara syirik kecil dengan dosa besar. Beliau pernah berkata, li'an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi sadiqan. Beliau mengatakan, aku lebih memilih bersumpah atas nama Allah namun berdusta daripada bersumpah atas nama selain Allah namun jujur. Apa maksudnya? Saya lebih memilih bersumpah atas nama Allah tapi berdosa. Ini dosa apa? Besar. Kita ditanya, apakah engkau melakukan itu? Padahal kita yang melakukan. Kemudian kita mengatakan, demi Allah saya tidak melakukan. Dia bersumpah dengan nama Allah, memakai nama Allah untuk sebuah kedustaan. Ini dosa besar. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa di antara tanda orang munafik yang diancam dalam neraka dengan ancaman berat. Afan, yang diancam di dalam Quran dengan ancaman di neraka dengan ancaman yang berat. Ya. Munafik di antara tanda mereka adalah idza haddatsa kadzab. Apabila berbicara ia berdusta. Apabila ia berbicara ia berbohong. Tapi berdusta dosa besar. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku lebih memilih bersumpah atas nama Allah namun aku dusta, ini dosa besar. Ya, ini untuk perbandingan dosa ya, bukan untuk melakukannya gitu loh, bukan. Ini untuk melihat perbandingan apa? Dosa. Daripada aku bersumpah atas nama selain Allah. Bersumpah atas nama selain Allah ini
Syirik kecil. Ini syirik kecil. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "La tahlifu bi abaikum." Jangan kalian bersumpah dengan menyebut nenek-nenek moyang kalian. Jangan kalian bersumpah dengan menyebut bapak-bapak kalian lagi. Karena mereka biasanya karena begitu besar pengagungan orang-orang musyrik dahulu dengan orang-orang tua mereka, dengan nenek moyang mereka. Jadi kalau mereka bersumpah, mereka sebutkan nama orang-orang tua mereka. Demi Qusay bin Kilab, saya tidak melakukannya. Gitu. Nabi mengatakan jangan lakukan itu. Siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan menyebut nama Allah. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka ia telah terjatuh ke dalam dosa syirik. Tapi di syirik apa? Syirik kecil. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya lebih suka bersumpah dengan menyebut nama Allah sekalipun dusta daripada bersumpah dengan nama selain Allah dan aku jujur. Kenapa? Memang sama-sama binasa. Sama-sama melakukan dosa besar. Tapi, tingkat dosanya itu berbeda. Bersumpah dengan nama selain Allah sekalipun jujur, ini tingkatan dosanya di atas semua dosa besar. Bersumpah atas nama Allah sekalipun dusta, ya ini dosa besar, tapi di bawah yang itu tadi. Paham ini ya? Jadi syirik kecil itu jangan kemudian kita mengatakan kecil kok Ustaz. Karena kita biasanya kadangkala banyak tertipu dengan kata. Ya. Kecil itu ya akhirnya mengarah kepada meremehkan, kecil. Kemudian kita kadang salah paham dengan kalimat-kalimat gitu. Kan kita manusia ini kan sering salah memahami gara-gara ungkapan gitu. Ya, gara-gara apa? Ungkapan. Jadi para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT, apalagi kalau ungkapan itu diterjemahkan. Apalagi kalau ungkapan bahasa Arab itu kemudian diterjemahkan. Ini kadang-kadang orang bisa salah. Banyak orang bertanya berkaitan dengan salah memahami karena terjemah. Salah satu di antara yang dilarang bagi orang yang mengerjakan ihram, haji dan umrah adalah memakai pakaian yang berjahit. Memakai pakaian yang berjahit. Berjahit. Apa antum pahami berjahit itu? Jahitan kan? Dijahit kan? Ini ada jahitannya, ada benangnya. Ini jahitan namanya. Jadi tidak boleh kita memakai pakaian yang berjahit. Ini bagi laki-laki. Karena kain ihram itu kata mereka nggak boleh ada jahitan. Kalau ada jahitan melanggar aturan ihram. Muncullah beberapa travel yang menjahit kain ihram dengan logo-logo travel mereka. Banyak orang nanya, itu nggak boleh kan Ustaz? Gimana menurut antum? Memang nggak boleh? Boleh. Hah? Iya boleh ya? Hah? Nempel aja. Berarti bukan jahitan. Hah? Baik, ada lagi bertanya Ustaz. Saya laki-laki ya. Ini kan laki-laki kan aturan laki-laki, tidak boleh pakai pakaian berjahit. Ini kita ingin jelaskan sejauh mana seorang kadang-kala salah dalam memahami hukum atau syariat gara-gara mengandalkan terjemah. Ustaz, saya memang nggak bisa nggak pakai celana dalam. Iya, nggak boleh Pak pakai celana dalam waktu ihram. Ya Ustaz, tapi saya sudah beli celana dalam yang tidak ada jahitannya. Hah? Ada kan dijual? Ada dijual. Dijual, konon cerita yang mereka cerita, dijual di media sosial celana dalam untuk ihram. Jadi betul nggak ada jahitannya Ustaz. Betul-betul tak ada jahitannya. Saya bilang tetap tidak boleh loh. Tapi kan yang dilarang itu memakai jahitan. Ya kan? Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Itu kan nggak ada jahitannya Ustaz. Baik, kalau demikian, nggak usah pakai ihram. Kita buat baju tanpa jahitan. Kita buat celana tanpa jahitan. Boleh tidak? Jadi masalahnya apa? Ini kadangkala orang salah dalam memahami, menyimpulkan sebuah hukum gara-gara hanya bersandar kepada apa? Terjemah. Yang dimaksud dalam makhit itu sebenarnya bukan sekedar jahitan.
Akan tetapi setiap kain bagi laki-laki yang apabila dipakai, maka ia menutupi satu anggota tubuh secara penuh, walaupun nggak ada jahitannya. Itu dilarang. Itu dilarang. Walaupun tidak ada jahitan. Maka pakai celana dalam, sekalipun nggak ada jahitan, nggak boleh. Tidak boleh. Pakai kaos sekalipun nggak ada jahitan, tetap tidak boleh. Karena ia menutupi satu anggota tubuh secara penuh. Pakai kaos kaki misalnya, tidak ada jahitan bagi orang yang ihram. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena ia menutupi apa? Satu anggota tubuh. Karenanya pakai sepatu bagi orang ihram tidak boleh. Apa yang mesti dilakukan kalau ia tidak boleh sandal? Dipotong ujungnya atau dipijak ujungnya supaya satu kaki ini tidak tertutup semuanya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Baik, jadi jangan tertipu dengan kata-kata. Kecil kok Ustaz kan gitu. Ini juga kadang-kala kita tertipu dengan terjemahan. Dalam pembahasan tauhid, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Sudah. Antum mau lakukan apa saja enggak apa-apa, yang penting ucapkan aja la ilaha illallah. Antum mau berzina, mau mencuri, enggak apa-apa, yang penting antum bertauhid. Ya selesai. Akhirnya muncullah generasi semakin lama mengaji, semakin berani bermaksiat. Betul nggak? Makin berani bermaksiat. Sampai ada sebagian mengatakan, orang-orang awam lebih takut bermaksiat daripada teman-teman yang sudah lama mengaji. Kenapa gitu? Tauhidnya kuat, Ustaz. Kok terbalik ini? Kok terbalik ini? Ini salah paham atau salah apa ini? Kenapa kok orang-orang awam itu lebih takut bermaksiat daripada orang yang sudah lama mengaji tauhid? Iya loh Ustaz, karena tauhidnya lebih kuat Ustaz. Kok terbalik? Orang seharusnya tauhidnya lebih kuat, lebih takut bermaksiat. Ini kok malah terbalik? Semakin lama belajar tauhid, semakin berani bermaksiat. Apa sebabnya saya tanya? Dia mengatakan karena orang yang bertauhid pasti masuk surga. Jadi walaupun banyak maksiat, dia tetap masuk surga. Subhanallah. Kalau kayak gini, ini mungkin tidak muncul generasi seperti Abu Bakar radhiyallahu taala. Kalau memang orang semakin paham tauhid, semakin meremehkan maksiat, mengecilkan maksiat, mungkin nggak muncul generasi seperti Abu Bakar. Nggak mungkin. Munculkah generasi seperti siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nggak mungkin. Orang yang takut sekali melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang benar, semakin kita memahami tauhid, semakin rasa takut melakukan maksiat semakin apa? Besar. Bukan malah meremehkan apa? Maksiat. Ini gara-gara mungkin antum membacanya, kalimat terjemah itu, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Coba lihat penjelasan para ulama yang memang mayoritas syarahnya menggunakan bahasa Arab. Nah, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi jangan kemudian salah. Karenanya saya teringat dengan guru-guru kita dulu tatkala mengajarkan kita. Mereka sangat marah sekali tatkala kita yang kedepannya diharapkan mungkin menjadi orang-orang yang mencintai ilmu. Mereka itu sangat marah sekali kalau seandainya ketahuan hadis yang sedang dipelajari diterjemahkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Marah sekali beliau. Tidak boleh. Untuk masa pembelajaran ini, kamu tidak boleh menerjemahkan dengan bahasa Indonesia. Karena bisa salah paham nanti kamu. Antum harus pahami penjelasan para ulama terkait dengan kata-kata yang ada dalam hadis tadi. Bahkan kalau berani ditanya kemudian menerjemahkan dengan bahasa Indonesia, siap-siap diusir dari kelas. Keluar. Sebagai pelajaran. Karena memang orang yang misalnya membaca hadis hanya bersandar kepada terjemah saja, dia akan taklid kepada penterjemah. Jadi kalau penterjemah salah, pasti dia salah. Sama seperti apa tadi? Jahit tadi. Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Salah penterjemah menerjemahkan, artinya kurang tepat, maka antum pun memahaminya pasti kurang tepat juga. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Karena itu ya perlu untuk berhati-hati dalam hal-hal yang berkaitan dengan kalimat,
dalam hal yang berkaitan dengan menerjemahkan suatu, karena ini hasilnya bisa fatal. Hasilnya bisa apa? Fatal. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik kecil adalah dosa yang lebih besar dari semua dosa besar yang ada di bawah kesyirikan. Ya. Contohnya tadi perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Karena sekalipun dia syirik kecil, tapi dosanya lebih besar dari yang lainnya. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi jangan kemudian kita mengatakan pakai jimat misalnya, memakai jimat kita telah dudukkan permasalahannya. Pada dasarnya hukumnya adalah syirik kecil. Pakai jimat syirik kecil. Jangan kemudian kita mengatakan nggak apa-apalah, masih syirik kecil saja. Ya. Atau mungkin yang kita sebutkan tadi, ya, dia melakukan perbuatan maksiat, yang penting tauhidnya lurus. Nggak apa-apa, yang penting tauhidnya lurus. Bagaimana bisa dibayangkan seorang tauhidnya lurus tapi dia selalu melakukan maksiat kepada Allah? Ini menunjukkan tauhidnya bengkok. Ini menunjukkan tauhidnya apa? Bengkok. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi dosa besar yang pertama yang disabdakan oleh Nabi SAW adalah asyirku billah. Ya, asyirku billah. Baik, sebagai tambahan, jika ia bertauhid, sekalipun mungkin tauhidnya lemah, ya, akan masuk surga. Tapi antum harus perhatikan, bisa saja ia masuk ke dalam neraka jahanam. Dan berapa lama di neraka jahanam? Allah berfirman, labithina fiha ahqaba. Mereka menetap, ini ayat kata sebagian para ulama, dibawa kepada muslim ahli tauhid banyak maksiat. Mereka akan menetap di dalam neraka jahanam ahqaba. Diterjemahkan dengan berabad-abad. Ahqaba ini jamak, hiqbun. Jadi beberapa ahqaba. Para ulama berbeda pendapat. Satu ahqab itu berapa lama? Ada yang mengatakan 80 tahun. 80 tahun dengan hitungan akhirat. Satu harinya 1000 tahun. Berarti berapa lama itu? Udah antum hitung aja lah. Ini kalau dibayangkan, sekalipun dia ahli tauhid tapi masuk ke dalam neraka, ini membuat rasa takut gitu. Gitu. Jadi jangan, mungkin bahasa guru kita dulu, jangan diperkosa hadis tadi dalam penerjemahan. Dipaksa. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Sekalipun dia berbuat apapun. Udah aman. Aman. Yang penting kau tahu, pegang tauhid. Aman antum. Aman apa? 80 tahun di neraka kok aman? Itu satu ahqab. Kalau 10 ahqab berarti 80 kali 10. Perharinya 1000 tahun. Coba antum bayangkan gimana. Jadi nggak bisa kita bayangkan. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah yang perlu diluruskan. Ya, terkait dengan orang salah dalam memahami kata-kata dan kalimat penterjemahan dan seterusnya yang kadangkala akibatnya sangat fatal. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi syirik kepada Allah, ini dosa yang besar yang pertama. Kemudian yang kedua, al-ya'su min rauhillah. Putus asa dari rauh Allah. Jadi maksud dengan rauh di sini adalah rahmat. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah berarti hilang harapannya. Harapannya apa? Hilang. Ya, tidak boleh. Sesusah apapun, seberat apapun musibah yang menimpa kita, masalah dalam hidup kita, kita tetap harus memiliki harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hilangnya harapan terhadap rahmat Allah ini dosa besar. Ya, ini dosa besar. Kemudian yang ketiga, wal amru min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Orang yang tadi sudah kita sebutkan, orang yang merasa aman dari makar Allah, berarti hilang darinya rasa takut. Nikmat dapat, kesehatan dapat, semuanya didapat oleh dia
Dia tidak sadar, kemudian dia lakukan maksiat, ya. Sedangkan nikmat itu terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala saat itu melakukan istidrat terhadap dirinya. Makanya jangan kemudian kita tertipu ya dengan sebagian orang yang tidak sholat, tidak beribadah, tapi kok lancar rezekinya. Saya hari-hari sholat Ustaz, semakin lama semakin berat. Rajin saya ngaji semakin rumit hidup saya. Ini gimana ini Ustaz? Kan gitu kan. Kalau gitu nggak usah sholat aja Ustaz. Allah. Khasir dunya wal akhirah. Kau akan rugi dunia dan akhirat. Ya. Di dunia tidak ibadah susah pula. Ya, dunia tak dapat, akhirat apa? Apalagi. Khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang sangat nyata kata Allah. Dunia nggak dapat, akhirat juga tidak dapat. Ya. Baik. Jadi tetap melakukan ibadah sebaik mungkin, semaksimal mungkin dan mohon kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ibadah. Tingkatkan ibadah terus walaupun mungkin ujian silih berganti datang, tapi terus tingkatkan apa? Ibadah. Dan jangan melihat orang yang enggak ibadah kemudian diberi kelancaran dan kemudahan semuanya. Bisa saja waliyadzubillah itu istidraj bagi mereka. Ya, itu istidrak. Ya mungkin kenapa Allah Subhanahu wa taala uji kita terus? Ya mungkin banyak dosa yang harus dihapus. Ya, karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwa apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan terus timpakan ujian kepadanya. Allah terus akan uji dia dan tentunya ujiannya berbeda-beda. Ya, ujiannya berbeda-beda. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Abdullah bin Mas'ud berkata, ya ini perkataan Abdullah bin Mas'ud, athar dari beliau tapi dihukumi marfu'. Akbarul kabair, dosa yang paling besar adalah melakukan kesyirikan pada Allah. Sama ya, kalimatnya sama akan tapi ini sanadnya berhenti hanya sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Beliau mengatakan dosa yang paling besar adalah melakukan kesyirikan pada Allah. Kenapa? Karena melanggar hak yang paling tinggi. Ya, melanggar hak yang paling tinggi, yang paling agung, hak Allah Subhanahu wa taala. Kita langgar hak Allah. Ini sehingga ia masuk dalam kategori dosa yang paling besar. Kemudian yang kedua, merasa aman dari makar Allah, ini sudah kita jelaskan juga. Kemudian yang ketiga kata beliau, al-qunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah. Kalau diterjemahkan kurang lebih sama, ya. Akan tapi al-qunut min rahmatillah berkeyakinan bahwa rahmat Allah itu sudah jauh darinya. Dia tidak putus asa, masih berharap tapi jauhlah kan gitu kan. Ya, tapi kalau al-ya'su min rauhillah ini putus asa. Kalau kunut, ini harapannya masih ada, tapi kecil lah. Kalau orang seperti saya kayaknya nggak dimudahkan oleh Allah. Nah ini. Ya. Kalaupun dimudahkan mungkin berapa tahun lagi lah. Ini tidak boleh ya. Tidak boleh. Kita harus punya sifat optimis. Ya. Sampai disebutkan dalam hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allah sampai heran melihat keputusasaan pada hambanya. Hambanya putus asa. Ya. Allah melihatnya. Sampai hamba tadi berkeyakinan gini. Ya Allah, sepertinya berat ini. Allah heran. Kenapa dia putus asa? Padahal satu langkah lagi, kelapangan itu sudah akan sampai kepada dia. Fayadhallu yadhaku. Allah SWT tertawa melihat hamba tadi. Dan Allah berkata, sesungguhnya kelapanganmu itu sudah dekat. Karena memang dalam sunnatullah, yang namanya ujian itu kalau sudah memang menghadapi jalan buntu. Kita sudah nggak bisa mikir bahasanya sudah. Udahlah, udah bingung ini semua. Biasanya kalau sudah maksimal dia, itu setelahnya kelapangan. Nggak ada musibah di dunia ini. Musibah di dunia yang Allah timpakan pada seorang hamba,
Jalan buntu, makin buntu, nggak ada. Nggak ada. Makanya Allah mengatakan, inna ma'al usri yusra. Apa ayatnya yang pertama? Inna ma'al usri yusra, kemudian fa'inna. Mana? Fa'inna dulu ya. Coba kita baca di Alam Nashrah. Alam Nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikrak. Kemudian fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Abdullah bin Abbas mengatakan lan yaghlib usrun yusrain. Abdullah bin Abbas mengatakan satu kesulitan tidak akan mungkin pernah bisa mengalahkan dua kemudahan. Ayatnya mengatakan fa inna, sesungguhnya ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan setelahnya pasti ada kemudahan. Kemudian dikuatkan lagi oleh Allah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan, pasti setelahnya ada kemudahan. Para ulama mengatakan kalimat susah itu datang dalam bentuk ma'rifah. Ada alif lamnya. Mereka mengatakan setiap kalimat, sekalipun diulang beberapa kali, tapi kalau dia ma'rifah, ada alif lam, maka hakikatnya dia satu. Jadi kesulitannya tetap itu-itu juga. Tapi kalau ada kalimat yusra tadi, ini nakirah. Ya, nanti antum belajar bahasa Arab lah. Apa ma'rifah, apa nakirah. Ya. Kalau kalimat itu nakirah, kalau disebutkan dua kali, berarti yang pertama dan kedua itu berbeda. Makanya Allah mengatakan, sungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan, sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Kesulitan yang disebutkan dalam dua ayat, dia juga, tapi kemudahannya berbeda. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, kan nggak mungkin secara logika. Satu kesulitan bisa mengalahkan dua kemudahan. Jadi Allah mengatakan, satu kesulitan akan menimpamu, dua kemudahan akan datang kepadamu. Jadi nggak ada yang namanya sulit itu nggak mungkin nggak ada akhirnya. Kesedihan itu nggak mungkin ada akhirnya. Tangisan itu nggak mungkin nggak ada akhirnya. Bahkan sehebat-hebatnya orang menangis, kalau tidur diam dia. Berakhir maksudnya. Maksudnya berakhir gitu. Ini kayaknya nggak bisa berakhir tangisannya. Nah, kalau udah tidur berakhir nangisnya. Bangun tidur ya mulai agak jangan nangis lagi. Mulai agak berkurang gitu kan. Jadi yang namanya kesusahan dalam kehidupan itu nggak ada yang abadi. Nggak ada yang abadi. Makanya Allah terus tertawa melihatnya. Kenapa dia putus asa? Padahal kemudahan itu sudah sangat dekat. Karena kalau sudah buntu, betul-betul susah, merasa kita tidak mampu untuk memikirkannya kembali, setelahnya pasti Allah akan berikan kelapangan. Begitulah kehidupan ini. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Semoga yang kita sampaikan ada faidahnya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.